Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Laporan penista-penista agama, proses dong. Betul. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Joy, itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Coba tantang saya lah, kan begitu. Nah, jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka, jadi kelihatan cahayanya. Sebagai Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, 1000 maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun
terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubuhi oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benarnya. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokannya mereka. Maaf. Sudah menikah, ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas, ini, di dalam Lukas 7, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya, itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Tangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu, kafir kita tahu. Robertus, Seperitus, Capticus. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Hah? Sendiri. Kasih contoh Ustaz. Ya contohnya Ma'ruf Amin. Coba kalau Pak Ma'ruf Amin tidak jadi cawapres, nggak pecah kita. Betul apa betul? Ini orang kafir punya kerjaan bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Nggak usah putar-putar. Ustadz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Ngabulin, Abu Jonghos, suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi. Itulah demokrasi. Tapi saya yakin nggak sebanyak ini, paling cuma 2 sap. Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak, 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya.